Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kali ini dengan pertemuan yang berbeda atau dengan pembahasan yang berbeda. Hari ini ibu nggak sendiri. Ibu ditemenin oleh kakak Putri. Halo kakak Putri. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya kak ya. Nah kemarin tuh kak, Ate tuh udah ngebahas tentang akhlak mahmudah. Jadi akhlak mahmudah kemarin udah dijelasin. Nah, hari ini Put, kita akan ngobrol tentang iman kepada hari akhir. Nah, oke ya. Nah, iman kepada hari akhir itu tahu nggak? Putri tahu nggak iman itu artinya apa? Enggak. Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Jadi iman itu artinya percaya atau yakin. Jadi secara bahasa seperti itu ya. Iman itu artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah nih Kak, iman itu artinya meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan dengan perbuatan. Ngerti nggak? Belum. Misalnya gini, eh Put, Ate bisa jalan di atas air loh, percaya nggak? Percaya nggak? Harus percaya. Percaya nggak? Iya deh, percaya. Percaya. Percaya, dia ngomong percayanya kan kayak gitu. Secara lisan kamu bilang percaya karena takut ya. Karena takut ya udah deh percaya aja, tapi hatinya percaya nggak? Enggak. Kenapa? Enggak mungkin. Nggak mungkin, tapi mulutnya mengatakan percaya karena takut diancam. Harus percaya. Nah, itu bukan iman namanya, Kak. Jadi kalau iman itu, kalau Kakak bilang percaya, hati Kakak juga harus percaya. Perbuatan yang Kakak lakukan juga berdasarkan dengan keyakinan Kakak sendiri. Jadi misalnya gini, percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya. Percaya. Bukan karena takut aja ngomong percayanya. Enggak. Kenapa? Kenapa bisa percaya? Emang percaya. Percaya. Terus bisa dibuktikan nggak kalau hati Kakak itu percaya? Bisa. Bisa. Dengan cara menjalankan perintah Allah. Salah satunya apa? Sholat. Sholat. Nah, itu namanya iman. Jadi iman itu nggak hanya sekedar diucapkan. Jadi hatinya juga percaya, perilaku kita juga sama mengikuti dengan kepercayaan yang kita ucapkan dan kita yakini. Karena kita percaya bahwa Allah itu ada, maka kita patuh terhadap aturan yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya iman. Jadi iman itu bukan hanya di lisan aja, harus dibuktikan juga dengan perbuatan, juga dengan hati kita. Itu yang penting. Oke Kak, paham ya sekarang iman ya? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun apa, Kak? Rukun iman yang keenam. Hmm? Rukun iman yang Rukun iman ada berapa? ada 6. Ada 6. Kalau iman kepada hari akhir yang keberapa? Kelima. Kelima. Oke, betul ya. Ayo, jangan sampai lupa. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga Kitab. kitab-kitab Allah. Yang keempat apa? Rasul. Rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam iman kepada kodo dan kodar Allah. Oke, berarti kalau misalnya iman tadi udah dijelasin artinya adalah percaya atau yakin. Sekarang kalau iman kepada hari akhir artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Itu pengertian dari hari akhir atau iman kepada hari akhir ya. Percaya kiamat itu bakal terjadi? Percaya. Dari mana kamu tahu? Dari mana? Ayo. Kenapa bisa percaya? Percaya aja. Kenapa? Nah, sekarang kita belajar ya. Kita jangan percaya-percaya aja, tapi nggak tahu dari mana kok bisa percaya sepercaya itu. Nah, sekarang kita akan bahas, Kak. Jadi kalau nanti Kakak ada yang tanya, oh iyalah tahu. Kenapa? Karena ada dalilnya, Kak. Nah,
Jadi dalil tentang hari akhir itu ada dalil nakli dan dalil akli. Kalau dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau dalil akli itu berdasarkan akal para ulama. Kita akan bahas berdasarkan dalil nakli dulu ya Kak, nanti dibantu ya. Nah, dari dalil yang menunjukkan bahwa kiamat itu akan terjadi Kak, itu banyak banget dalilnya di dalam Al-Quran. Ada dari surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, itu salah satu dalilnya adalah surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8 yang artinya adalah apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Takut nggak? Takut nggak? Takut. Dari surat Az-Zalzalah itu ya, itu salah satu loh Kak. Masih ada lagi dalil yang lain. Ini udah jelas. Berarti Kakak udah yakin dong kiamat itu bakal terjadi. Jadi bukan percaya nggak? Percaya. Kenapa? Percaya aja. Sekarang nggak bisa gitu ya Kak. Sekarang kenapa percaya? Karena ada Dalilnya. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Karena ada dalilnya di dalam Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Nah, di situ tadi dijelaskan Kak bahwa bumi itu akan berguncang Kak. Jadi bumi itu akan berguncang. Kebayang nggak kalau berguncang? Kakak pernah ngerasain gempa nggak di rumah? Pernah. Takut nggak? Takut sih. Takut kan? Nah, itu cuman sekedar goyang-goyang gitu ya. Kalau gempa ya, kecil ya. Ini berguncang Kak. Berguncang, bayangin. Kalau bumi berguncang akan bertumpah ruah nggak yang ada di alam dunia ini? Iya. Ya kan? Yang bertumpah ruah itu apa? Bangunan-bangunan di dalamnya. Kemudian kebayang nggak kayak atap sekolah nanti akan berguncang juga, roboh. Kemudian belum pohon-pohon yang besar. Kemudian tanah akan retak. Terus kita akan kemana? Itu adalah salah satu gambaran bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Maka tidak ada alasan kalau kita nggak percaya. Ini udah jelas, sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Allah yang berfirman. Berfirman itu artinya mengatakan. Tapi kalau Allah disebutnya berfirman, kalau kita manusia berkata atau ngomong gitu. Kalau Nabi bersabda gitu ya. Jadi ini adalah ucapan Allah. Jadi pasti akan terjadi. Kemudian dalil yang kedua, kita akan baca sama-sama surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah
wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiya. Shadaqallahul azim. Artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Takut ya? Kita nggak bisa ngebayangin apa jadinya apabila ya seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Haqqah. Bagaimana kita bisa ngebayangin langit terbelah? Tidak perlu langit terbelah aja kita udah takut dengan adanya petir yang sangat gede, yang sangat kencang memekakkan telinga. Kalau misalnya petir sebesar itu, kamu akan cari pertolongan kemana, Kak? Biasanya Ke ibu. ke ibu. Kalau langit belah, gimana? Kebayang nggak? Langit akan terbelah. Kemudian bumi dan gunung-gunung dibenturkan. Gunung meletus aja kita nggak sanggup. Pasti kita akan berlari. Ini gunung dan bumi dibenturkan, langit akan terbelah. Seperti itu gambarannya. Itu adalah hari kiamat yang nantinya akan terjadi. Kemudian dalil yang berikutnya ya, kita selesaikan dulu dalil naklinya. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, coba sekarang Kakak Putri yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang hambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, seperti itu gambarannya kiamat selanjutnya. Apa kiamat itu? Kita bertanya-tanya sebagai manusia, apa sih kiamat tuh kayak gimana sih? Apakah kayak yang di film-film? Tahu kan film yang kiamat yang 2012 itu? Yang katanya di akhirnya itu bumi itu hancur, tapi setelah itu akan ada kehidupan lagi. Ya, itu film yang judulnya 2012 yang cukup viral waktu itu. Ada beberapa orang juga yang meyakini bahwa itu akan menjadi akhir dari dunia. Padahal nyatanya sekarang udah 2020. Dan kalau kiamat terjadi, itu tidak mungkin ada kehidupan baru setelah itu. Sudah dihancurkan semuanya, tapi manusia masih bertahan. Itu nggak mungkin. Itu hanya film ya, Kak. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan film itu. Banyak hal yang bisa mendidiknya, tapi bukan berarti kita harus mempercayai seutuhnya, karena kita punya patokan sendiri. Kita hidup, pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi tadi di surat Al-Qari'ah disebutkan bahwa kiamat itu seperti apa. Apa sih kiamat itu? Kalian tahu nggak kiamat itu apa? Jadi pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Tahu laron, Kak? Tahu ya laron? Kalau misalnya udah musim hujan tuh, biasa hujan berhenti. Nah, itu biasa suka banyak laron. Itu laron banyak banget berterbangan, seperti nggak ada arah, bingung mau kemana. Karena kalau misalnya kita seperti laron, berarti kan kejadiannya sangat besar. Berarti sangat kecil kita. Kita bagian dari kehancuran itu. Kalau misalnya ketika kiamat itu terjadi, kita nggak ada bandingannya dengan gunung-gunung, dengan langit yang terbelah. Di langit juga kan ada benda-benda langit yang lainnya seperti matahari, bulan, bintang. Nah, jadi seperti itu gambarannya hari kiamat.
bukan menakut-nakuti, justru ketika kita menceritakan tentang iman kepada hari kiamat, jadi kita waspada. Waspada itu artinya, ya Allah masih banyak dosa, ya Allah masih suka ngelawan ke ibu. Bener ya? Ya Allah, kadang-kadang kalau sholat males gak sih kak? Suka. Suka males ya? Kakak sholat cepetan. Ih, apaan sih? Iya, iya, padahal kesel karena lagi main ya. Kita masih seperti itu. Kemudian sholat kita juga, ya bacaannya juga masih seperti itu ya kak ya. Nggak tahu apakah Allah terima atau enggak, masih banyak kekurangan kita. Makanya adanya pembahasan ini tuh bukan menakut-nakuti, tapi justru supaya kita menambah keimanan kita, kemudian supaya kita lebih meningkatkan lagi kak, supaya kita meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Kalau takut hari kiamat, seperti mau ngalamin kiamat, takut nggak? Takut ya. Iya, takut. Oke. Itu tadi adalah dalil nakli dari terjadinya kiamat. Jadi jelas ya, iman kepada hari akhir itu ada dalilnya. Banyak tadi dalilnya udah kita baca sama-sama. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang kita langsung ke dalil akli ya. Dalil aklinya itu ada dalil akli tentang hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, kita akan bagi dulu kiamat itu terbagi menjadi dua. Jadi ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Jadi kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar yang tadi kita jelaskan kak, itu besar, semua akan merasakan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang merasakan hari kiamat ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk wanita akhir zaman, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu kiamat kubro namanya yang tadi dijelaskan kak. Nah sekarang ada satu lagi ternyata kiamat sugro namanya. Sugro itu artinya kecil, bukan sukro ya. Kalau sukro itu makanan, ini sugro. Sugro itu artinya kecil. Jadi kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Nah, contoh dari kiamat sugro itu, ini ada nih dalilnya. Surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Percaya nggak? Percaya. Percaya. Kalau nggak percaya coba aja duluan mati. Mau? Jadi semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Semua makhluk pasti akan mati. Jadi sebetulnya kita tuh ya sekarang di dunia ini sedang apa sih? Sedang mengantri mati. Sedang mengantri kak. Kita tuh lagi ngantri mau mati. Cuman masalahnya kita nggak tahu kita nomor berapa. Nggak tahu apakah kakak nomor 10. Nggak tahu kakak duluan apa ate duluan, nggak tahu. Tahu nggak kakak mau meninggal kapan? Enggak kan, nggak ada yang tahu. Kenapa dirahasiakan? Hanya Allah aja yang tahu, kata kakak Putri. Tidak diberitahukan, Putri kamu akan meninggal tanggal 18 Agustus 2020. Nggak ada yang ditentukan seperti itu. Semuanya bersifat rahasia. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah harus setiap hari mempersiapkan diri. Kita nggak tahu apakah besok kita akan mati, apakah lusa, ataukah mungkin sekarang. Maka kita harus siap-siap dari sekarang, mempersiapkan bekalnya. Jadi kita harus selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita selalu ditingkatkan. Jadi itu namanya siap-siap. Tapi kalau misalnya udah ditentuin tanggalnya, tahunnya, ntar aja gua mah masih 10 tahun lagi meninggalnya. Sekarang gua happy-happy dulu. Ntar kalau udah mau 5 tahun 2 tahun baru gua tobat. Kan nggak bisa gitu ya, curang kalau gitu mah. Makanya itu nggak dikasih tahu kapan kita akan meninggal. Jadi supaya kita, nah karena nggak dikasih tahu, siap-siap nggak nih? Apa leha-leha aja di dunia? Udahlah santuy gua mah. Ya elah masih muda. Banyak nggak anak kecil yang mati duluan? Banyak ya. Jadi nggak mesti nenek-nenek atau kakek-kakek duluan. Jadi ada anak kecil, anak bayi. Jadi nggak mesti nenek-nenek duluan atau kakek-kakek duluan, karena yang
tahu itu kapan kita akan meninggal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempersiapkan diri setiap hari, harus meningkatkan keimanan kita. Nah, itu kiamat sugro tadi dalilnya. Jadi contoh kiamat sugro itu adalah mati. Kak, pernah ngebayangin nggak? Coba sini lihat ke Ate. Kamu ngebayangin nggak kalau misalnya ibu meninggal atau ayah kamu meninggal? Besok meninggal ibu. Kamu gimana kira-kira? Nangis. Sampai kapan nangisnya? Nggak tahu sampai kapan. Terus kalau misalnya ibu meninggal, kakak yang ada di pikiran kakak apa? Ibu baik-baik aja nggak ya gitu di alam kubur. Nanti kakak hidup sama siapa? Nggak tahu sama siapa, mak nenek. Nenek. Selama ini semuanya sama ibu kan? Kebayang nggak kalau misalnya ibu meninggal? Iya kebayang. Kebayang, ya Allah ibu maafin kakak. Kakak masih banyak dosa sama ibu. Kakak masih suka ngelawan sama ibu. Ibu kenapa duluan? Kakak nggak sanggup. Kakak nggak mau kalau ibu nggak ada. Nah, pasti kakak gitu nangis. Ibu kenapa? Kenapa ibu duluan? Gimana dede sama kakak gimana? Nah, itu pasti akan terjadi kak. Kenapa sih harus ada kematian? Pasti di antara kita semua belum siap kalau kita kehilangan orang tua, ya. Gak akan siap kalau misalnya kita kehilangan. Pasti kita akan merasa bersalah, banyak sekali dosa yang kita lakukan ke mereka. Kita belum bisa membalas kebaikan mereka, walaupun sebetulnya seumur hidup kita gak akan bisa membalas kebaikan mereka. Tapi pasti kita belum siap, pasti kaget. Kenapa harus ada kematian? Nah, itu adalah salah satu contoh kiamat sugro. Setiap orang yang ditinggalkan itu seperti kehilangan sebagian hidupnya. Kalau yang ditinggalkan oleh orang yang kamu anggap penting. Salah satu contohnya tadi ibu kamu yang meninggal duluan misalnya. Itu pasti akan kehilangan separuh kehidupannya. Seperti terhenti waktu mungkin dia akan kayak ngelamun. Kenapa ini terjadi? Ya Allah, kenapa? Saya belum siap. Walaupun orang-orang berdatangan untuk yang sabar ya, yang sabar ya. Tapi itu nggak cukup untuk memberikan ketenangan sebetulnya. Butuh waktu untuk kita siap, butuh waktu kita untuk menerima kehilangan itu. Pasti semua orang itu akan merasakan hal seperti itu kalau ditinggalkan seumpamanya. Jadi itu adalah Allah berikan contoh kiamat sugro, itu mengingatkan kita bahwa kita nanti akan seperti itu. Kita nanti akan seperti itu. Kita akan meninggalkan dunia yang sekarang kita senangi. Sekarang seneng ya main minta uang. Bu minta uang apa? Sekarang cepetan. Mau jajan nih. Wah, marah-marah sama ibu kamu seenaknya. Marah-marah sama ayah kamu seenaknya. Gak patuh sama guru, ngomongin temen misalnya. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak kita sadari bahwa itu adalah kesalahan. Karena udah kita biasakan, makanya kita jangan membiasakan kesalahan-kesalahan kecil itu kak. Kita harus membiasakan kita berbuat baik, berusaha. Sama Ati juga sama, kita berusaha semua, kita semua terus belajar terus untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kematian itu adalah salah satu contoh, kata Allah nanti kamu akan seperti itu. Nah ketika kamu mati, kamu bawa apa? Sholat kamu yang malas-malesan, apa yang kamu bawa? Apa bacaan Al-Quran kamu yang masih terbata-bata atau yang masih belum kenal huruf? Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti kita sudah siap dengan membawa iman Islam kita. Kita selalu berusaha menjadi anak yang solehah, anak yang soleh. Kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita selalu memperbaiki ibadah kita. Itu jangan lupa, kita perbaharui terus keimanan kita. Nah itu adalah salah satu contoh kiamat sugro, kematian. Takut mati, takut, padahal itu pasti. Kalau misalnya kita memang takut mati, terus kemarin ngapain aja di dunia? Kalau dipikir-pikir bener nggak? Ngapain aja? Katanya takut mati, tapi kayak hidup
kayak bakal hidup selamanya aja gitu ya. Kita suka gitu nggak sih, Kak? Kenapa Begitu. sih? Apa ya? Padahal tahu kan? Mm-mm. Kenapa ya? Kenapa kita suka gitu? Kita suka terlena, Kak, sama dunia. Kita suka terlena sama dunia, sama kenikmatan-kenikmatan dunia, kita suka terlena. Jadi kita lupa diri. Kenapa kita jadi mengakhirkan sholat juga gitu salah satunya. Salah satunya gitu kayak keasikan, kayak main handphone, video call sama temen, chatting-chatting yang sebenarnya nggak penting sampai kita akhirnya mengorbankan sholat kita. Jadi sholat kita diakhirkan ya. Ya Allah, ampuni Putri ya Allah. Ya Allah, ampuni Putri ya Allah. Takut ya kalau kita lagi ngomongin kayak gini ya. Bukan nakut-nakutin ya, ini bukan nakut-nakutin tapi biar kita semakin memperbaharui keimanan kita. Nah, itu kiamat sugro. Jadi contohnya itu adalah kematian. Nah, di sini ada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil. Banyak banget ya, tapi kita baca sebagian aja. Yang pertama, ilmu agama diangkat. Maksudnya apa? Ilmu agama diangkat. Jadi orang tuh banyak yang meremehkan ilmu agama. Artinya gini, Kak. Ya elah, apaan sih lu ngobrol-ngobrol kayak gini, ngomong-ngomongin Allah? Itu mah nanti aja kalau lagi ngaji, kalau lagi kayak gini mah gak usah bawa-bawa Allah dah. Lagi seru-seru lo mah jadi horor gini. Nah, itu sekarang kayaknya obrolan-obrolan kayak gitu ada aja ya di beberapa tempat atau di beberapa tempat kita bergaul gitu. Jadi seolah-olah mengesampingkan, jadi udahlah jangan dibahas, kita pisahin aja, ini kan kita lagi santuy-santuy, nggak usah bawa-bawa agama deh jadi ribet gitu. Apakah udah mulai terasa hal itu? Kalau misalnya udah terasa di lingkungan kita, itu adalah salah satu tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Nauzubillah. Makanya dimanapun kita berada dalam pergaulan seperti apapun, kita harus selalu ingat sama Allah, jangan kita lupakan ya. Kayak oke, siap, siap, insya Allah siap. Kemudian berikutnya, kebodohan mewabah di mana-mana dengan nyata. Sebab orang-orang yang beribadah sudah tidak mempergunakan ilmunya. Nah, jadi eh kebodohan dalam ilmu agama maksudnya, Kak. Ya karena tadi yang diceritakan, ilmu agama diangkat salah satunya gitu. Jadi mereka nggak dipakai tuh ilmu agamanya. Kadang-kadang, udahlah gua mah sholat, yang penting kelihatan sholat udah. Mungkin banyak yang seperti itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satunya ya. Kemudian berikutnya, perzinaan merajalela karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perzinaan dilegalisasi oleh penguasa. Nah, sering lihat di berita ya, banyak perzinahan ya. Nah, zina itu seperti sudah biasa, biasa si itu jablay, tahu si itu jablay, banyak di kampung gua mah jablay. Itu jangan bangga yang kayak gitu, Kak. Temen aku juga jablay, nah misalnya ada. Ada. Temen aku juga jablay, jangan bangga punya temen jablay. Maksudnya begini, eh perzinaan itu seperti yang biasa aja. Teman-teman kamu misalnya, Kak, ada yang hamil di luar nikah, ya ampun biasa itu mah. Nah, itu kalau misalnya udah mulai terbiasa, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus menjadi orang yang sadar dimanapun kita berada, jangan sampai kita termasuk salah satunya. Kalau misalnya ada teman yang seperti itu, kita berusaha ingatkan, pacaran tuh awal dari perzinahan. Hati-hati. Makanya anak-anak jangan pacaran ya. Kalau misalnya kamu apalagi masih sekarang ya, masih seumuran SMP, SD, Kak, jangan dulu. Emang nggak boleh? Kalau suka boleh, kalau suka. Ya kalau misalnya kamu harus pacaran, emang kamu mau nikah sekarang, Kak? Enggak, Mau, Kak? enggak, Kan ya masih kecil, jadi jangan pacaran dulu. Oke, kemudian selanjutnya, semua jenis minuman keras dijual bebas. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri kiamat atau tanda-tanda kiamat. Jadi kayak minuman keras tuh udah seperti dijual di mana aja, udah boleh gitu. Terutama mungkin khususnya di Indonesia. Kalau misalnya itu sudah terjadi, itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Kemudian selanjutnya, jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan atau perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kak, coba deh. Di kelas kamu banyakan cowok, banyakan cewek? banyak
Kebanyakan cowok. Banyakan cowok. Oh, berarti alhamdulillah banyakan cowok. Nah, kalau misalnya udah tapi Kak sekarang tuh ya banyaknya kalau misalnya ada yang ngelahirin banyaknya lahirnya bayi cewek, bayi cowok. Cewek. Bayi cewek bener. Coba di lingkungan rumah Putri deh. Banyaknya anak kecilnya cewek apa cowok? Cewek banyak. Iya kan? Iya. Nah, banyaknya cewek. Kalau misalnya udah seperti itu atau misalnya coba deh sekali-kali cek misalnya ya jumlah penduduk di Indonesia banyaknya cewek atau cowok misalnya kalau misalnya lagi senggang cari tahu kalau misalnya ternyata lebih banyak cewek berarti itu adalah salah satu ciri atau tanda-tanda kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, orang-orang yang dahulu tidak bersepatu dan berkaos kaki karena melarat serta pengembala ternak menjadi raja dan pembesar-pembesar negara. Nah, maksudnya gini. Jadi sekarang mah kemewahan tuh mudah. Jadi nggak mesti orang kaya aja. Contohnya nih Kak, handphone semua orang punya handphone nggak? Punya kan? Kayak tukang jepit juga ya sekarang mah udah halo beb, di mana beb sambil jualan jepit bukan yang nggak boleh itu merupakan salah satu contoh bahwa kemewahan itu mudah didapatkan. Kalau misalnya itu salah satu tanda-tanda kiamat, mudah-mudahan eh apa ya? Kalau misalnya itu merupakan tanda-tanda kiamat, mudah-mudahan kita bukan orang yang ada di akhir zaman itu deh. Karena kayaknya nggak sanggup kalau misalnya kita harus merasakan kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa yang tadi dijelaskan itu adalah beberapa tentang tanda-tanda kiamat. Jadi seperti itu, Kak. Coba Kakak ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bebas. Bebas. Putri sebagai pegang. Putri sebagai anak muslim harus bagaimana teh? Oke. Terus pertanyaannya Putih tadi ya, kita sebagai muslim harus gimana? Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita udah membahas tentang kiamat, ada kiamat sugro, kiamat kubro tadi ya, Kak. Itu kan takut ya, serem ya. Kita harus bagaimana sebagai muslim? Nah, kita harus meningkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita, Kak. Kalau misalnya sekarang susah nggak sih kalau sholat tepat waktu? Susah. Hmm? Susah. Susah. Susah itu bukan berarti nggak bisa ya. Nah, sekarang kita coba berusaha. Kita berusaha, sekarang Putri mau sholat tepat waktu, mau jadi anak yang baik nih gitu. Terus kalau misalnya biasanya kita ngelawan sama ibu, suka ngebentak, nah jangan suka ngebentak. Sekarang mah, iya bu, misalnya gitu, tarik nafas dulu, Putri beliin ini, gitu ya. Iya bu, iya beli apa? Gitu. Jadi jangan apa sih bu, jangan gitu. Jadi kita harus belajar, belajar seperti itu, ya kak ya, oke, Oke. oke ya. Iya. Oke, kalau gitu mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Eh Terakhir sih sebetulnya ada nih terakhir. Terakhir itu adalah nantilah kalau yang untuk kehidupan setelah atau hal-hal ya kejadian yang berhubungan dengan hari akhir itu nanti akan kita bahas di minggu depan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, terutama mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita. Kita semakin beriman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tadi ciri-ciri kiamat seperti apa, tanda-tanda kiamat seperti apa, dalilnya juga udah ada, udah jelas. Terus kita harus gimana? Terus kita sebagai muslim harus gimana? Atau misalnya ya terus kalau udah tahu gue harus ngapain? Nah, jangan terlalu cuek kayak gitu ya. Tadi sudah dijelaskan kita harus seperti apa. Kalau misalnya kita termasuk orang muslim dan kita takut kepada Allah, kita harus berusaha terus untuk memperbaiki ibadah kita. Bukan bukan kalian aja, termasuk ibu juga. Harus terus berusaha walaupun kadang gagal lagi nih. Udah direncanakan mau sholat tepat waktu, pas gagal males lagi misalnya. Terus kita berusaha terus, insya Allah
Allah melihat usaha kita, yang penting kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua niatnya karena Allah. Kita juga berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin materi hari ini dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah sama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar meskipun dari rumah. Kita tetap berdoa mudah-mudahan corona ini segera berakhir supaya kita bisa masuk sekolah. Amin. Amin ya Allah, amin. Udah bosan di rumah? Bosan banget. Udah pengen masuk sekolah. Sama, guru-guru juga sama, ingin segera melihat anak-anak muridnya yang lucu-lucu di sekolah, yang keramaian-keramaian di sekolah. Kita tetap berdoa mudah-mudahan corona ini segera berlalu. Allah angkat corona ini dari muka bumi ini. Mudah-mudahan kita juga jaga kesehatan ya. Kita jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.